Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan saya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nila Novitasari dengan NIM 0108521014. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian yang sedang menonton video ini untuk belajar bersama terkait dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, kira-kira apa saja ya yang mau dibahas? Penasaran? Yuk langsung saja kita ke materinya. Oke, yang kita akan membahas tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas, yaitu ada hakikat bahasa, bentuk dan fungsi bahasa, teori atau teori perkembangan bahasa, tokoh atau ahli yang membahas terkait dengan perkembangan bahasa, dan tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu hakikat bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa merupakan suatu ucapan, pikiran, perasaan yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu tokoh ahli yang membahas terkait dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada Noam Chomsky, yang kedua ada Jean Piaget, dan yang ketiga ada Lev Vygotsky. Tokoh yang pertama yaitu Noam Chomsky, di mana Noam Chomsky itu mengungkapkan bahwa sejak lahir anak itu sudah memiliki penguasaan bahasa atau yang biasa disebut dengan language acquisition device. Contohnya yaitu misalnya nih, ada anak yang dilahirkan di Pulau Jawa. Nah, secara tidak langsung anak itu sudah memiliki kemampuan dalam berbahasa Jawa. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan di Jakarta. Secara otomatis anak itu sudah menguasai atau sudah memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tokoh atau ahli terkait dengan perkembangan bahasa adalah Jean Piaget, di mana Jean Piaget itu berpendapat bahwa perkembangan bahasa itu bersifat progresif, yaitu bertahap atau maju, dan seiring dengan perkembangan usia anak, mereka akan memiliki kemampuan bahasa yang lebih banyak lagi. Nah, dengan melibatkan 5 panca indera, ada melihat, mendengar, merasa, peraba, dan penciuman. Contohnya itu ketika ada seorang anak, dia mendengar nih suara miau, miau. Dia berpikir kira-kira itu suara apa ya? Lalu datanglah ibunya menghampiri. Itu adalah suara kucing. Nah, sejak saat itu anak itu jadi tahu bahwa kalau ada suara miau itu adalah suara kucing. Nah, setelah anak itu mengetahui suara kucing, ia akan bertanya kembali, kucing itu seperti apa? Nah, lalu si ibunya ini mengajak anaknya untuk melihat kucing secara langsung. Dan anak itu tahu, oh kucing itu memiliki kaki 4, lalu memiliki ekor, terus memiliki bulu, dan kucing itu suka makan ikan gitu. Oke, yang ketiga yaitu ada Lev Vygotsky. Dia berpendapat bahwa bahasa pada anak usia dini itu dapat berkembang sesuai dengan kondisi atau proses interaksi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya anak itu sering diajak berkomunikasi atau sering melibatkan anak untuk
berinteraksi atau berkomunikasi, maka secara tidak langsung anak itu akan memiliki atau menemukan kosakata bahasa yang baru. Lalu ia akan menerapkannya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya. Itu ada tahap perkembangan bahasa, terbagi menjadi dua, yaitu ada tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik, merupakan tahap awal di mana seorang bayi itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan berbahasa. Ia sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, namun dengan cara mereka sendiri, misalnya dengan menjerit, dengan menangis, dengan mengoceh, dan sebagainya. Seperti halnya pada bayi itu sebenarnya dia itu memiliki kemampuan berbahasa atau yang disebut dengan bahasa ibu, dimana pada tangisan anak itu memiliki makna atau arti tersendiri. Yuk, mari kita kenali bahasa bayi, di mana bayi yang berusia 0-3 bulan ternyata memiliki bahasa yang sama. Nah, adapun 5 kata atau 5 bahasa yang bayi ucapkan ketika ia menginginkan sesuatu. Nah, apa saja ya? Oke, yang pertama yaitu ada oh, yang memiliki arti bayi tersebut sedang dalam kondisi perut kembung. Selanjutnya ada Nah, memiliki arti bahwa bayi itu ingin bersendawa, yang biasa ia ucapkan setelah minum susu. Selanjutnya ada heh. Nah, memiliki arti yaitu kondisi bayi yang tidak nyaman. Misalnya ia ingin minum atau atau kondisi popok yang sudah penuh. Nah, selanjutnya yaitu ada Nah, memiliki arti bahwa kondisi bayi itu mengantuk, dia ingin tidur. Selanjutnya ada nah. Nah, memiliki arti bahwa bayi itu sedang lapar dan ia menginginkan makan. Yang kedua, yaitu ada tahap linguistik. Pada tahap ini, anak sudah mulai belajar berbicara dengan mengucapkan kosakata-kosakata yang ia peroleh dari hasil interaksi atau komunikasi dengan orang lain. Sehingga ketika anak tersebut sudah menemukan kosakata baru, ia akan mencoba untuk mengungkapkannya, mencoba untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain, namun belum sempurna. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk dan fungsi bahasa. Kita bahas tentang bentuk bahasa dulu ya. Menurut Bromley, ia menyebutkan bahwa terdapat 4 macam bentuk bahasa, yaitu ada menyimak, ada berbicara, membaca, dan menulis. Adapun perkembangan berbicara pada anak usia dini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu egocentric speech dan yang kedua yaitu social speech. Di mana egocentric speech ini terjadi pada anak usia 2-3 tahun, yaitu kondisi di mana anak itu berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Selanjutnya, social speech, di mana anak itu sudah memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu perkembangan menulis. Perkembangan menulis menurut Brewer terbagi menjadi 4 tahapan kemampuan menulis pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada scribble stage, yaitu mencoret atau membuat goresan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada linear repetitive stage atau pengulangan linear. Jadi anak itu akan menulis
tetapi secara berulang-ulang gitu. Selanjutnya ada random letter stage, di mana anak tersebut menulis secara random atau acak sesuai keinginannya. Misalnya nih, anak menulis huruf A, terus dia menulis angka 1, menggambar, mencoret-coret lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada letter name writing or phonics writing, yaitu menulis nama, di mana anak itu sudah memiliki kemampuan untuk mengingat dan menulis namanya sendiri. Ia sudah mengetahui huruf apa saja yang terdapat di namanya. Oke, yang selanjutnya yaitu perkembangan membaca pada anak usia dini. Membaca merupakan proses mengkonstruksi arti di mana terdapat interaksi antara tulisan yang dibaca dengan pengalaman yang pernah diperoleh anak. Jadi pada tahap ini anak sudah mulai bisa membaca tulisannya sendiri, bisa membaca buku-buku yang dia senangi, dan bisa membaca tulisan-tulisan yang dia jumpai. Oke, yang terakhir yaitu ada perkembangan menyimak, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada acuity, di mana anak itu memiliki kesadaran terhadap suara yang ia dengar atau yang ia terima. Yang kedua yaitu ada auditory discrimination, yaitu kemampuan membedakan suatu suara atau bunyi. Nah, yang ketiga yaitu ada auditing. Auditing merupakan proses di mana terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang ia ungkapkan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Kira-kira bahasa itu untuk apa ya? Oke, yang pertama, fungsi bahasa yaitu menjelaskan keinginan dan kebutuhan individu. Yang kedua yaitu mengontrol perilaku seseorang. Yang ketiga, membantu perkembangan kognitif pada anak usia dini. Yang keempat, mempererat komunikasi dengan orang lain. Dan yang kelima, yaitu mengekspresikan keunikan individu. Oke, selanjutnya yaitu ada teori perkembangan bahasa, terbagi menjadi 4, yaitu ada teori nativisme, ada teori pragmatik, ada teori behavioristik, dan yang terakhir teori interaksionis. Apa saja sih teori-teori tersebut? Yuk langsung saja kita simak. Oke, yang pertama yaitu ada teori nativisme. Apa sih teori nativisme itu? Teori nativisme yaitu teori perkembangan bahasa yang berasal dari faktor biologis dan perkembangan bahasa itu saling berkaitan. Yang kedua yaitu ada teori pragmatik. Apa sih teori pragmatik itu? Nah, teori pragmatik di mana anak belajar bahasa yaitu memiliki tujuan untuk bersosialisasi dan mengarahkan perilaku seseorang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga yaitu ada teori behavioristik. Pada teori behavioristik ini mengungkapkan bahwa bahasa itu diperoleh melalui pembiasaan dari lingkungan sekitar dan hasil imitasi dari orang lain. Sehingga pada teori ini bisa dilihat jika anak itu dapat memperoleh kosakata baru atau bahasa baru yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Lalu anak itu juga bisa meniru bahasa yang diucapkan oleh orang dewasa tanpa anak itu ketahui itu bahasa yang baik atau yang kurang baik. Yang terakhir yaitu ada teori interaksionis. Apa sih teori interaksionis itu? Nah, teori interaksionis mengungkapkan bahwa kemampuan kognitif dan berbahasa pada anak usia dini itu terjadi secara bersamaan, terjadi secara beriringan dan saling berkaitan.
Adapun kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini dapat dilakukan dengan kegiatan bernyanyi, kegiatan menonton film, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita terkait dengan pengalaman yang ia peroleh, yang ia miliki. Selanjutnya melalui kegiatan membaca, baik membaca buku cerita atau dongeng-dongeng ataupun komik. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan mendongeng menggunakan media seperti buku atau boneka dan alat peraga lainnya. Selain itu, penggunaan alat peraga baik berupa alat permainan edukatif atau poster atau gambar itu dapat menarik perhatian anak dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi materi atau sedikit pembelajaran terkait dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.